Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ji. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Numan? Alhamdulillah, syukurillah sehat, Pak Ji. Bagaimana dengan pelunggu? Tumben bisa berjumpa Alhamdulillah, kembali nih, alhamdulillah. Pak Ji. Ya, mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap Amin. semangat dalam menjalankan Amin. tugas kita. Eh, Kira-kira apa tujuan pertemuan kita hari ini, Pak Numan? Yang mungkin bisa Pak Numan kasih tahu dulu. Eh, Begini, Bapak, jadi yang melihat di sekolah terkait dengan budaya positifnya anak-anak masih agak kurang nih, Pak Ji, sehingga ingin bercerita lah, ingin menyampaikan permasalahan yang saya hadapi ini kepada Bapak terkait dengan budaya positif anak di sekolah yang masih rendah, Pak Haji. Mungkin itu. Ya. Eh, dari tujuan yang kita capai, apa ukuran keberhasilan Pak Numan yang sudah menerapkan budaya positif itu di sekolah? Nah, untuk ukuran atau indikator yang mencerminkan keberhasilan dari budaya positif di sekolah, tentu adanya inisiasi dari anak itu sendiri melalui program-program yang dilaksanakan oleh sekolah. Salah satunya budaya positif anak begitu melihat sampah tanpa disuruh anak langsung bertindak, langsung respon terkait dengan permasalahan di sekolah, sehingga itu menjadikan budaya positif. Kemudian di dalam kelas supaya anak-anak bisa saling menghargai sesama teman, kemudian guru, maka inginnya sih anak-anak patuh terhadap kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Dan masih banyak lain budaya-budaya positif yang tentu kita harapkan anak-anak sangat berpartisipasi aktif eh, dan program-program itu menjadi suatu tanggung jawab mereka dan kita semua, Pak. Mungkin itu. Eh, dari keberhasilan yang tadi Pak Numan sampaikan, Oke. eh, apa kira-kira yang bisa kita identifikasi dari keberhasilan-keberhasilan Pak Numan tadi? Nah, kalau mengidentifikasi keberhasilan dari budaya positif di sekolah yang saya maksud tadi, yang pertama tentu ada pembiasaan baik yang dilakukan oleh anak terkait budaya positif. Salah satu contohnya anak-anak tepat waktu ke sekolah, kemudian melaksanakan sholat berjamaah dengan baik tanpa disuruh-suruh, kemudian menyepakati kesepakatan belajar secara penuh tanggung jawab, dan masih banyak lain yang tentu kita harapkan menjadi suatu perwujudan dari budaya positif itu sendiri. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Nah, dari identifikasi hal-hal itu yang sudah ada, tadi diantaranya sholat berjamaah, mengut sampah ketika tanpa disuruh, itu kan semua termasuk identifikasi. Iya. Nah, apa yang bisa uh, kita kembangkan dari untuk mencapai tujuan itu, Pak Numan? Mencapai tujuan kita, misal di budaya positif itu apa yang bisa kita kembangkan gitu Baik, untuk mencapai sebuah tujuan. dalam mengembangkan sebuah program atau budaya positif ini, saya rasa dalam mengembangkannya itu perlunya ada kolaborasi dari ekosistem sekolah.
Karena walaupun anak-anak ingin berubah, namun tidak ada yang mengontrol dari pihak guru ataupun penanggung jawab, tentu program atau budaya positif tidak bisa berjalan dengan baik. Sehingga nanti kita, saya harapkan untuk mengembangkan komunitas belajar di sekolah. Melalui wadah itulah kita bisa berbagi program-program atau praktik baik yang tentu bisa mewujudkan budaya positif bagi peserta didik atau murid. Ya, kira-kira posisi Pak Numan, kalau kita urutkan di angka 1 sampai 3, kira-kira posisi Pak Numan di mana ini? Nah, untuk yang saat ini setelah saya menyampaikan permasalahan dan mendapatkan kesimpulan, posisinya alhamdulillah semakin baik. Tentu sekitar angka 7 atau 8 lah, Bapak. Ya. Siapa-siapa yang Pak Numan libatkan dalam hal ini? Mungkin anak, atau mungkin Bapak Ibu guru atau kepala sekolah untuk bertanggung jawab gitu. Siapa-siapa yang kira-kira Pak Numan libatkan dalam hal ini untuk mendukung budaya positif di sekolah itu? Baik, untuk melibatkan dalam mewujudkan budaya positif, tentu yang pertama menyampaikan hal ini kepada pimpinan atau Bapak Kepala Sekolah. Nanti melalui beliau, izin beliau, nanti kita akan mengembangkannya lagi di forum komunitas belajar sekolah atau komunitas praktisi, dan bisa juga berkolaborasi dengan pembina-pembina yang ada di sekolah. Kemudian selain itu, orang tua dan murid sendiri harus mengetahui budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah, sehingga adanya pemahaman bersama yang selaras gitu. Ya, kita kolaborasi lah istilahnya ya. Kita Nggih, Bapak. kolaborasi dengan teman-teman, dengan siswa, dengan komite, dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dan stakeholder yang lain gitu. Nah, selanjutnya kesimpulan apa yang bisa kita capai, Pak Numan, dari apa yang Pak Numan paparkan tadi? Baik, dari keresahan saya yang pertama tadi, bahwa rendahnya atau menurunnya budaya positif yang ada di sekolah yang dilakukan oleh murid, ini sekarang sudah terjawab bahwa kami di sekolah atau saya secara pribadi akan mencoba mengkomunikasikan kepada pimpinan sekolah dan berkolaborasi dengan ekosistem sekolah, terlebih juga kepada wali murid dan guru terkait dengan budaya-budaya positif yang tentu sangat perlu kita terapkan di sekolah. Hal ini nantinya akan membawa kebaikan bagi kita semua, khususnya di sekolah kami, dan bisa mengimbaskan di sekolah lain. Mungkin itu, Bapak. Ya, nah sekarang setelah Pak Numan melakukan berkeluh kesah di saya, bagaimana perasaan Pak Numan hari ini? Dan yang terakhir, Pak Numan, kapan kita bisa melakukan refleksi, karena ini adalah perencanaan. Nah, kapan kita bisa melakukan itu lagi? Kapan kita bisa pertemuan lagi, itu Pak Numan? Menurut Baik, karena ini pertemuan awal, mohon ada waktunya kembali Bapak untuk bisa berjumpa, insya Allah dalam waktu 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan Bapak ada waktunya, kita akan menyampaikan hal-hal positif yang sudah
eh, ada perbaikan dari tahap yang sekarang. Nanti pada tahap berikutnya kita coba untuk menyampaikan kembali begitu. Ya, terus perasaan Pak Nukman sekarang gimana? Kalau perasaan alhamdulillah cukup plong karena menjawab keresahan-keresahan saya sebelumnya dan ada gambaran dalam pemecahan masalah yang saya hadapi. Sejatinya hari ini saya bersyukur karena ada tempat menyampaikan keluh kesah yang saya alami selama ini. Mungkin itu saja, Bapak. Ya, terima kasih Pak Nukman. Semoga apa yang Pak Nukman cita-citakan untuk sekolah, karena bagaimanapun ada tantangan pasti apa yang mau kita lakukan itu pasti ada tantangan. Nah, untuk itu Pak Nukman, kita berbesar hati menerima tanggung jawab dan tantangan yang diberikan oleh sekolah kepada kita, dan mungkin itu saja Pak Nukman yang bisa yang dengarkan apa yang Pak Nukman sampaikan. Terima kasih Pak Nukman. Oke, Bapak. Kita Sama-sama, Pak. kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop rekaman.